Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, Bapak-bapak. Yes. Jadi diyakini dahulu kala ada seorang ilmuwan yang bisa memurnikan besi menjadi emas. Oh kayak ini ya, kayak Hand of Midas, apa alchemy? Bener. Oh bener. Alchemy. Alchemy. Bener. Oh iya iya. Alchemist. Dia tuh terkenal sebagai alchemist terhebat karena dia bisa menemukan Philosopher's Stone Dari Inggris bukan? dari Inggris. Benar. Bener ya? Siapa Yes. namanya? Siapa namanya? Michael Bukan. Jawi. Oh, bukan dari Inggris. Tetet. Tapi dia sebelum itu dia tinggal di Paris, namanya Nicolas Flamel. Oh iya, Nicolas Flamel. Yes. Ini ada bukunya guys. Oh iya. Ada, namanya The Alchemy. Oh, Dia oke. ada 6 buku. Si Nicolas Flamel ini, iya dia dari Paris bener. Dari Paris bener. Kau tahu dari mana? Aing baca bukunya dulu. Oh, The Emang, Pak? Alchemy. The Alchemy Alchemy. namanya. The Alchemy dia ada 6 buku, tapi Aing baru tamat 1 buku waktu itu, belum bahas sisanya. Yeah. Ada di rumah ibu Aing. Mungkin ntar kita baca lagi kali ya guys ya di membership ya. Nah, itu dia. Sebenarnya si Philosopher's Stone ini adalah sebuah zat atau bisa dibilang di Indonesia batu bertuah ya. Itu udah ada ceritanya dari zaman Kekaisaran Qin Shi Huang Batu. dari Oke. China. Nah, tapi di saat pada pemerintahan Kaisar Qin itu belum ada nih, cuma ada cerita doang. Nah, zat misterius ini diyakini memiliki kemurnian tertinggi yang mampu mengubah logam biasa menjadi emas, Kok bisa? sekaligus memberikan kemudahan abadi bagi Iya. pemiliknya. Karena dia tuh murni banget, Bang. Iya. Bang Van, murni parah is that, man? sampai bisa mengubah Philosopher's Stone atomnya. ini. Meskipun keberadaannya sering dianggap mitos, nama Nicolas Flamel muncul sebagai sosok yang bisa menguasai hal ini. Tapi Flamel ini bener apa enggak sih Ji? Belum tahu ya. Nah, ini dia. Oke. Hidup di Paris pada abad ke-14, Nicolas Flamel dan istrinya bernama Pernelle menemukan Ya, sebuah Pernelle. buku kuno berisi rahasia proses alkimia. Judul bukunya The Great Work. Setelah berhasil memecahkan kode buku tersebut melalui perjalanan ke Spanyol, dia minta tolong temannya yang adalah ilmuwan. Mereka dikabarkan sukses menciptakan emas murni yang kemudian digunakan untuk mendanai pembangunan sekolah, gereja, dan 14 rumah sakit. Jadi setelah dia bisa menguasai alkemi ini, dia bisa ngubah batu jadi emas. Ya. Keren anjing. Makanya dia tuh Tapi kaya banget. ada ininya kan Ji, alchemy itu ada rumusnya dan ini hampir sama kayak Full Metal Alchemist. Oh iya. Jadi nyawa, jadi satu tuh sama dengan satu. Ya kalau nggak, iya nggak sih Ji? Pokoknya kalau misal teman-teman The Great Work ini, kalian bisa search di Google by the way, itu isinya tuh bener-bener cuma rumus yang aneh gitu. Kalau misal kalian bisa terjemahin itu, mungkin kalian bisa badi. Ya. Dan di alchemy itu nggak cuma merubah something jadi emas doang, karena untuk merubah batu jadi emasnya itu tuh ada sesuatu yang harus dikorbanin dulu. Bener. Iya kan? Iya. Satu elemen yang satu kan. Pertukaran setara namanya. Pertukaran, benar. iya. Namanya pertukaran setara bener. Makanya si Nicolas Flamel ini akhirnya kayak dicurigai sama polisi gitu kan. Karena kenapa banyak orang yang tiba-tiba nggak ada secara aneh gitu saat Nicolas Flamel ada di kota itu. Iya benar. Hah, dia ngapain? Ya karena nyawa Karena itu nyawa bisa ditukar ditukerin sama sama sesuatu emas. aja sama emas, Iya. Van. Kok bisa? Proses Tapi, pemurnian itu alchemy membutuhkan gitu. Oh, berarti ini magis berarti. tumbal lah. Enggak sih. Kalau enggak apa ya? Ini tuh lebih ke ilmu sih, Vi. Cuman itu apa namanya tadi ilmu Cuman itu tadi. Kalau iya Chan, aman Chan. Tapi si Nicolas Flamel ini setelah dia berhasil menemukan batu bertuah ini, dia malah beramal nih Bang Upi. beramal. Mungkin untuk menutupi kesalahan dia ya buat ngambil jiwa orang tadi. Iya, tumbal alchemy. tadi. Tumbal Akhirnya, tadi. Tapi dia- bener pakai tumbal ya? Iya, Iya, bener bener kan pakai bener pakai tumbal, tumbal, kan? iya. Setara. Karena kita tidak bisa semata-mata bisa mengubah batu menjadi emas Bang Upi. Iya, benar. Harus benar. ada Harus harga ada yang dibayar. harga yang dibayar, benar. Benar. Heeh. Tapi bukan perjanjian dengan setan ya ini ya. Iya. Ini benar-benar pure ilmu alkimia teman-teman. Oh. Dia membangun sekolah, gereja, dan 14 rumah sakit di Prancis. Meski kekayaannya luar biasa, Flamel memilih merahasiakan temuannya demi menjaga peradaban dan menghindari kejaran penguasa seperti Raja Charles V. Hingga ia akhirnya dinyatakan meninggal pada usia 80 tahun. Dinyatakan ya, karena dia tuh kabur ternyata, nggak Iya. ditemukan tubuhnya. Ya udah si Charles ini Mau dong. karena udah Dankeschön. Thank you, sir. terima kasih. Karena selama hidupnya ini, setelah dia mengetahui kekayaan Flamel yang luar biasa, Raja Charles V itu memburu si Flamel dan istrinya. Anehnya. Dan akhirnya dia kabur. Namun kematian Flamel justru melahirkan konspirasi besar bahwa ia sebenarnya masih hidup nih, berkat ramuan keabadian yang dia temukan. Berdasarkan buku bernama Terra Incognita Perpetua, Ada buku lagi. ada buku lain. Ini bukan buku dia. Pokoknya ada buku Terra Incognita Perpetua karya Averroes Secundus. Terdapat klaim di sana
pertemuannya dengan Flamel di sebuah fasilitas bawah tanah rahasia di Spanyol pada akhir abad ke-20. Padahal si Flamel ini hidupnya di abad 14. Ya, berarti Jauh udah banget. 600 tahun. Bener, udah ratusan tahun. Tapi di abad 20 kenapa ada buku yang bilang kayak gitu? Dia bertemu dengan Flamel langsung di sebuah fasilitas rahasia di Spanyol. Ini beneran. Ada bukunya, Terra Incognita Perpetua. Oke. By the way, Terra tuh artinya bumi. Ya. Bumi Bahasa itu Yunani kan? bumi bukan Earth, Terra, Terra. iya kan? Ya Terra kan. Iya. Dan semua tatanan di ini kita itu dewa semua. Wah. Jupiter. Iya, dewa semua. Oh iya ya, Neptunus. Iya juga Neptunus gitu. Neptun. Iya. Nah, di sana Flamel dikabarkan menjaga perpustakaan langka serta teknologi alkimia yang mampu membuat benda menjadi tak terlihat. Oke, ada lagi. Memicu tanda tanya besar apakah sang ahli alkimi benar-benar telah berhasil menaklukkan kematian. Jadi dengan ilmu alkimia yang udah ia kuasai tadi, dia tuh akhirnya bikin satu fasilitas ini nggak terlihat. Oke. Dan di sana tersimpan buku-buku dia, ilmu-ilmu dia, dan sekarang dia di sana hidup abadi dengan si batu bertuah ini.